Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada para peserta tur virtual Geowisata Bandung abad ke-19, Curug Jompong, Sanghyang Cikoro. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Sekolah Bumi dengan kerjasama dengan Travelology dan juga KRCB. Dan untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sekolah Bumi. Jadi Sekolah Bumi berdiri pada tahun 2012 yang merupakan sebuah gerakan yang menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia mengenal dan belajar tentang ilmu bumi secara langsung bersama ahli geologi Indonesia. Untuk kegiatan dan aktivitasnya sendiri terdapat beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Sekolah Bumi. Yang pertama adalah kelas ilmu bumi di sekolah dasar, kemudian perlombaan, kemudian ada outbound explorer cilik, dan juga workshop serta field trip. Ya, sedikit informasi mengenai Muhammad Malik Ar-Rahim. Muhammad Malik Ar-Rahim adalah lulusan Institut Teknologi Bandung di bawah bimbingan almarhum Bapak Budi Brahmantio, dan juga kemudian meneruskan pendidikan di Jerman di Universitas Teknologi Darmstadt. Ini beberapa informasi mengenai volunteering activities dan juga skill dari Kang Malik. Ya mungkin langsung aja ya kita mulai untuk acaranya. Jadi pada Jejak Geowisata kali ini kita akan mengajak peserta kita semua untuk kembali pada tepatnya pada tahun 1858, di mana terdapat seorang ilmuwan Jerman yang bernama von Hofstede yang menyusuri jalur dari Lembang menuju Sanghyang Tikoro untuk melihat singkapan-singkapan yang pada saat itu dituliskan oleh Jung Hoon ya, terkenal, dan dia penasaran dan ingin menapak tilasinya. Mungkin kita mulai saja, Kang Malik. Oke, terima kasih atas Kibeng ini, teman saya Rizky Satria ini panggilannya Kibeng. Terima kasih atas pembukaannya, pengantarnya. Seperti yang tadi disampaikan, saya Muhammad Malik, saya adalah seorang pegiat geowisata. Saya akan mencoba meneruskan perjalanan kita. Jadi 1 Batang 30 Mei itu Sekolah Bumi dengan saya melaksanakan Geowisata Bandung abad 19 chapter pertama. Jadi ketika itu kita Muller, sekarang kita akan mengikuti jalur orang yang lain, jadi di zaman yang berbeda. Saya akan share screen dulu, screen-nya. Nah ya, saya akan taruh sini ya. Jadi kita akan memulai perjalanan kita tuh dari kemarin ketika tur Geowisata Bandung abad 19. Kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti turnya, bisa cek di YouTube kami, di YouTube Sekolah Bumi, atau di YouTube saya Muhammad Malik Ar-Rahim, ada rekamannya ketika itu. Jadi bisa diikuti di blog saya juga tersedia juga untuk PPT-nya agar bisa diakses kalau ingin tahu perjalanan yang pertama itu seperti apa. Itu lebih banyak ke budaya, jejak budaya ya. Nah, sekarang kita akan mulai di Tugu Jung Hoon. Jadi adalah seorang Jerman yang namanya Jung Hoon. Dia sangat cinta dengan Cekungan Bandung. Bahkan meninggalnya juga di Bandung, di Lembang. Dan dibuat atas karya jasa-jasanya sebagai pengingat jasa-jasanya di Indonesia. Jung Hoon ini terkenal sebagai pionir pengembang kina yang kemudian menjadikan Indonesia itu menjadi menjadi penghasil kina utama di dunia. Nah, ini warna putih dirancang oleh Groneman. Di baliknya kita tadi bisa lihat adalah langsung Gunung Tangkuban Perahu yang dicintai oleh Jung Hoon. Bahkan dia kayak sebelum meninggalnya tuh dia kayak bukakan pintu jendelaku, saya ingin melihat hutan-hutan asli, saya ingin meresapi indahnya dinginnya udara pegunungan. Sudah meninggal, ceritanya kayak gitu. Nah ini Jung Hoon yang sebelah kanan ya, ini mungkin ketika dia umurnya 40 tahunan. Nah ini rumahnya yang sebelah kiri, mungkin ada salah satu rumah pertama yang bangunannya permanen di Lembang.
Dan sekarang kita bisa lihat tugunya masih ada. Dari Lembang itu mungkin ke arah utara dekat Gunung Putri. Kalau kita mendaki Kiai Jayagiri, kita akan lewat Junghun ini. Nah, kenapa Junghun ini penting dan akan saya sebut terus karena memang dia tuh karyanya sangat signifikan. Jadi salah satu karya utamanya adalah Kina tentu saja. Tapi selain Kina, karena kita akan bicara geowisata, maka saya akan membahas signifikansi karya geologinya. Jadi dia tuh adalah orang pertama yang membuat geologi pertama. Nanti saya akan lihatkan sedikit peta geologinya. Kemudian dia juga menulis buku perjalanan pemetaan topografi dan bentang alam di Pulau Jawa. Kemudian juga dia membuat atlasnya, atlas petanya juga, peta Pulau Jawa dia gambar juga. Kemudian yang paling penting adalah bukunya. Java ini adalah buku utamanya dia, 1.800 halaman, tiga jilid. Itu membahas yang pertama tuh secara umum, Jawa secara umum. Kemudian yang kedua itu gunung-gunung. Yang ketiga itu tentang geologinya. Ada juga sketsa-sketsanya, lukisan-lukisannya yang menurut saya sangat baik, sangat bagus. Tak cuma itu, dia juga membuat kata fosil-fosil tanaman, flora tersier. Kemudian dia juga punya koleksi geologinya, ada bukunya, dan terakhir ada juga koleksi molluska yang kemudian nanti kita bakal kunjungi juga, di mana sih lokasi fosil-fosil molluska yang dilaporkan oleh Junghun. Kemudian ada orang yang akan kita ikuti jalurnya adalah Van Hochstetter, seorang Jerman. Dia bekerja untuk kerajaan Austria. Jadi ketika itu 1957, kerajaan Austria itu menugaskan sekelompok ilmuwan untuk berekspedisi berkeliling dunia, kemudian mengumpulkan spesimen-spesimen yang nanti akan dikumpulkan di Museum Vienna. Nah, ini kapalnya, kapal Novara, ekspedisi Novara. Di perjalanan Hochstetter itu kayak menulis, mencatat, dan melaporkan hasil-hasilnya. Dan dia tuh ke Jawa, tujuan utamanya itu saya ingin ketemu Junghun. Kenapa saya ingin ketemu Junghun? Karena dia memang membaca catatan-catatan Junghun, publikasi-publikasi laporkan dikirim ke Eropa, sehingga dia tuh terkesima dan, oh saya pengen tahu nih, saya harus ketemu sama orang ini. Jadi bayangkan di abad itu, 150 yang lalu, budaya ilmiah itu sudah demikian majunya gitu. Bahkan yang dari negeri seberang pun dia pengen tahu gitu. Nah, jalurnya itu Hochstetter ketika dia ke Jawa, ketika dia ke Bandung, inginnya sih dia ditemani oleh Junghun. Tapi mungkin Junghun sedang sibuk karena Junghun itu ketika itu kayak ilmuwan nomor satunya pemerintah kolonial. Jadi orang kepercayaannya gubernur jenderal ya. Nah, sehingga dia sangat sibuk, sehingga dia oke lah, kamu pergi aja sama asisten saya, Dr. De Vries katanya. Dia pergi dengan asistennya dan di jalurnya adalah jalur yang putih ini. Dari Lembang ke arah Lewi Gajah, ini ke arah Cimahi, kemudian menyeberang Citarum, kemudian ke arah barat ke Jong, kemudian ada ke perbukitan di Cililin, kemudian dia menginap di Cililin. Nah, saya tulisnya berpesta, kenapa berpesta nanti kita bahas. Kemudian ke arah barat daya Gunung Halu. Di sini dia melihat fosil-fosil molluska. Kemudian menutup perjalanannya melewati segmen Citarum yang sangat sempit di belakang ini. Ini juga sangat menarik sekali ceritanya seperti apa. Nah, oke, kita akan mulai aja perjalanannya. Berarti perjalanannya akan menyusuri lintasan ini ya, Lik ya. Jadi lintasan yang dilalui oleh von Hochstetter. Ya, betul. Jadi ini perjalanannya didesain untuk 6 hari perjalanan berkuda. Nah, mungkin kalau kita naik mobil perlu 3 hari atau 4 hari lah biar bisa menyusuri tempat-tempatnya. Jadi ini saya coba rangkum dalam waktu 1 jam. Jadi mungkin semoga ini tidak terlalu singkat ya. Semoga kita bisa enjoy. Menarik sekali. Ayo kita mulai, Lik, perjalanan kita. Oke, yang pertama dari sini kita menyusuri ke tempat pertama tuh kita akan melewati lembah Lewi Gajah. Jadi kalau misalkan saya zoom in ya, ini di Bandung ini ada perbukitan-perbukitan yang disebut sebagai pematang cekungan Bandung. Jadi kayak ada daerah yang dataran tinggi membagi cekungan Bandung menjadi cekungan Bandung sebelah timur dan sebelah barat. Ini batuan-batuan intrusi berumur Pliocene 4-5 juta tahun yang lalu, dan di celah-celah ini ada sungai. Nah,
Hochstetter ini melewati jalur Leuwi Gajah sini ya, di sini. Ini saya punya petanya nih, saya punya peta ini ada digambar juga oleh Junghun, tadi peta geologi Junghun tahun 1856. Dia memetakan yang warna merah ini maaf ya, agak lama tadi. Peta geologinya Junghun, di sini Junghun itu menggambarkan batuan-batuan di sini sebagai batuan volkanik yang berwarna merah. Kemudian oleh Van Bemmelen tahun 1934, ini petanya perbarui ya, maka dipisahkan. Ternyata nggak semua merah, ada juga yang kuning, ada batuan-batuan yang bisa dibedakan antara andesit, ada dasit, ada batuan volkanik gitu. Nah ini peta geologi Selir Tonga paling baru itu 1973. Saya harapan saya sih pengennya ada peta lain yang lebih baru lagi, mungkin apa gitu ya. Nah saya juga punya peta ininya, saya punya peta peta geologinya, peta geologi dari Van Bemmelen ya. Ini saya buat delineasinya bahwa di sini ada endapan gunung yang warnanya agak abu-abu ini. Kemudian ini adalah endapan gunung api Pliocene ini. Nah, ada apa aja sih di Leuwi Gajah? Ini satu. Yang terkenal tuh dari Leuwi Gajah tahun 2005 terjadi longsoran di TPA. Jadi ada longsoran di TPA, sangat besar kejadiannya. Meninggal itu sekitar 157 orang, 2 kampung terkubur oleh endapan sampah. Nah ini kita bisa lihat di Google Earth rekaman datanya ya, kelihatannya rekaman datanya. Ini endapan sampah nih. Yang ini kelihatan kan longsorannya, lidah longsoran, mahkota longsoran. Nah, saking besarnya longsoran ini pada 2006, Kota Bandung tuh nggak punya tempat buat buang sampah lagi. Karena penuh, sampah itu menumpuk, bahkan di ITB itu di depan BNI, itu sampahnya tuh tumpah ke jalan sampai hanya menyisakan 1 jalur mobil aja di situ. Jadi bayangkan kondisi kritis Bandung itu. Sekarang sampahnya sudah di Sarimukti, di Raja Mandala ya. Ini sekarang udah ditutup TPA-nya Leuwi Gajah. Kita bisa lihat udah ada tumbuhan udah hijau, jadi mereka tumbuh di atas endapan sampahnya. Oke, selanjutnya dari Leuwi Gajah kita akan geser ke arah selatan. Jadi ke arah selatan ini ada menyeberang Citarum ya. Nah, dulu tuh kalau menyeberang Citarum tuh bukan di jembatan yang sekarang, tapi bagiannya udah tergenang. Jadi mungkin dulu bagian inilah ya bagian yang paling sempit sehingga bisa diseberangi. Bagaimana orang ketika saya punya beberapa gambar, tunggu dulu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kita punya gambar yang pojok kanan ini adalah pojok kanan atas adalah gambar Citarum di sekitar Dayakolot ya, sekitar Telkom. Jadi menyeberang pakai ferinya tuh kapal kayu gitu ya, rakit gitu ya. Ini kita lihat ada kereta kudanya nih, nyebrang. Kemudian kalau misalnya di tempat lain ini ada jembatan bambu yang sebelah kiri bawahnya bambu di daerah Cipait, ini di Karawang. Nah ini yang kanan bawah ini mungkin jembatan tahun abad 20-an, 1900 ini udah pakai beton ya, jajar. Tapi mungkin dugaan saya ketika dia menyeberang itu masih menyeberang gaya feri ini, jadi di Batu Jajar menyeberang pakai feri di sekitar sini ya. Nah, dari Batu Jajar kita akan setelah nyeberang kita akan bergeser ke arah barat, ke arah hulunya Citarum, Curug Jompong. Nah, di Curug Jompong ini ada apa ya? Jadi lihat ini Sungai Citarum berbelok dari dataran Bandung sebelah timur, dia berbelok ke utara ya. Dia berbelok ke utara, kemudian dia berbelok ke kiri ke arah barat ya, ke arah barat. Nah, di arah barat ini dia menerobos batuan-batuan yang keras. Jadi menerobos batuan-batuan yang keras sehingga terdistrupsi gitu, seolah terdistrupsi dan membuat alirannya itu jadi lambat. Ini disalahkan menjadi penyebab terjadinya banjir. Dianggap kalau misalkan dipapas Citarum atau dipercepat alirannya di sekitar Curug Jompong, maka banjir di Cekungan Bandung itu akan berkurang. Maka pemerintah tuh membangun terowongan.
Nanti saya zoom in ya. Saya zoom in, ada terowongan di sini sebelum Curug Jompong gitu, sekitar 100 meter sebelum Curug Jompong itu ditembuskan men-shortcut Curug Jompong itu ya, meminta Curug Jompong, kemudian Curug Jompong itu jadi alirannya sangat berkurang. Oke. Tapi zaman dulu Oxeter ketika ke sana Curug Jompong masih normal ya, belum ada intervensi apa-apa. Sepertinya ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Mana tunggu gambarnya yang belum muncul. Oh, ini adalah sketsanya Stehen tahun 1929. Jadi Stehen itu soal geologis ya. Dia membuat sketsa ini Curug Jompong nomor 1. Kemudian ada juga setelah Curug Jompong itu ada beberapa rapids yang membentuk air terjun juga. Ada namanya Curug Lanang, yang ketiga adalah Curug Kapek. Nah, 2 curug ini, Curug Lanang, Curug Kapek itu sekarang sudah tenggelam di tertutup oleh air Danau Saguling ya. Tinggal Curug Jompong. Curug Jompong sendiri udah kering karena aliran airnya dilewatkan ke terowongan. Bagaimana gambaran Curug Jompong ketika itu? Ini adalah foto sekitar tahun 1920-an. Ini foto yang kiri atas ini mungkin Curug Jompong. Ini Curug Jompong ya, lagi mandi-mandi di hilirnya. Kemudian yang 2 ke kanan ini dugaan saya adalah Curug Lanang. Yang kiri bawah ini adalah Curug, ini dugaan saya. Nah, ini saya bikin beberapa tulisan tentang Jompong dan signifikansinya, kenapa dia penting, kenapa harus kita rawat gitu. Curug Jompong itu harus sejarah seperti apa bentuknya sekarang setelah dibikin terowongan. Jadi airnya tuh udah nggak ada, air derasnya udah nggak ada, tinggal airnya jadi tenang, kemudian batu-batunya jadi tersingkap. Ini adalah batu-batu dasit ya, batu-batuan beku dasit yang tersingkap, kemudian airnya menjadi air tenang hijau. Meskipun saya nggak terlalu yakin untuk bisa berenang di sini karena masih disuplai dari Cilegon ininya, sumber airnya. Nah, karena selama puluhan ribu tahun itu Citarum itu lewat Curug Jompong dan airnya sangat deras, untuk kalinya kita bisa lihat batuan itu secara utuh gitu, karena jadi kering. Nah, saya menemukan suatu struktur besar di ini yang pojok kanan bawah ini bereaksi sesar, dan ke atas itu saya menduga seperti batuan-batuan sedimen. Jadi ini menarik nih kalau kita petakan detail di sini tuh seperti apa sebenarnya hubungan antara Curug Jompong dengan batuan di hulunya. Oke, selanjutnya Curug Jompong udah. Oke, kita akan turun ke hilir ke Curug Lanang. Hilir ada Curug Lanang ya. Curug Lanang di hilirnya ini ada curug yang kedua. Jadi di Curug Lanang tuh Hochstetter melaporkan ketika dia di sana, dia di tepinya Curug Lanang itu ada singkapan. Singkapannya itu adalah lapisan-lapisan datar yang isinya adalah batuan-batuan ini. Jadi paling bawah itu adalah batu pasir berlapis kecoklatan, kemudian ada 3 meter bongkah-bongkah yang lebih kecil, ada 4 meter batu pasir keabuan dengan lapisan lempung, ada bongkah-bongkah membundar, ada lempung di atas. Yang lapisan atasnya ini mungkin adalah endapan danau yang menjadi dasar dari dataran tinggi Bandung. Jadi ini singkapan endapan danau Bandung. Danau Bandung itu seperti apa? Tahun 1935 von Konings itu membuat penemuan-penemuan endapan artefak-artefak zaman Neolitikum di Bandung, adanya di dataran tinggi. Kemudian karena ada endapan danau juga, maka diinterpretasikan bahwa dulu itu ada sebuah danau. Danaunya mungkin sekarang itu di ketinggian antara 710 sampai 725. Nah, dulunya ini Citarum itu mengalirnya nggak lewat yang akan kita lewati, tapi tempat A sini nih. Ada huruf A, ini adalah daerah Padalarang, Sungai Cimeta. Tapi dia tertutup oleh gunung endapan abu Gunung Sunda atau Gunung Tangkuban Perahu. Kita berbelok ke arah B. Ini saya dapat dari bukunya Pak Klompe, Bandung en Hoogvlakte, tapi dia menyitir dari Von Konig 35. Iya, berarti ini singkapan pertama yang ada di catatannya Von Holstetta ya, Lika.
Enggak, dia melaporkan juga singkapan ini, singkapan apa? Oh, Curug Curug Jompong Jompong kan. tadi ya. Berarti Dia lewat catatan juga ya. kedua ya. Iya, Lik. Catatan Jadi kedua. ngomong-ngomong tentang Cilanang nih, ada sedikit pertanyaan. Ada Belum. Anjir, Belum. gimana ngeditnya anjir? Sorry nanti. Itu kelihatan nih moderatornya, maaf. Oke, dari Curug Lanang kita bakal geser lagi. Ada beberapa titik ya. Kan apa namanya? Singkapan ya. Selain itu, Stehan juga memetakan dari Cipong ke Citarum ada singkapan-singkapan apa aja. Ini data ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena sekarang Saguling udah digenang, sehingga semua singkapan itu sudah tenggelam dan pasti sudah tertutupi oleh endapan Danau Saguling. Maka ini data ini sangat penting ya. Jadi kita tahu di bawah dari Citarum ada apa aja, kita punya ada lapisan-lapisan yang miring ke arah selatan ini ya. Di sekitar sini miringnya ke arah selatan kita bisa lihat. Terus dia di atasnya ada endapan danau datar ya. Jadi ada ketidakselarasan di sini. Kemudian kita juga punya di sini ada singkapan penjelasannya dia. Terus dia juga melaporkan penemuan fosil-fosil vertebrata. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Ada apa aja fosilnya dilaporkan oleh Pak Fahrul Aziz dari ada di Banu Raja, di Cipatik, di Ciharuman, di Cipende. Ini ada fosil-fosil ini ada sus, bofid dan seterusnya. Yang paling bagus di Museum Geologi ada fosil ini, fosil ular Reticulus piton. Ini sangat lengkap ya, struktur fosilnya. Nah, setelah ini selain di titik ini, Stehan juga melaporkan penemuan-penemuan ini. Jadi ada ini gigi sapi, gigi banteng, saya kurang tahu bedanya. Ini ada fosil-fosil kayu ya. Ini fosil tanaman nih, fosil kayu yang tengah. Nah, yang sebelah kanan ini adalah endapan danaunya yang mendatar ini ya, yang mendatar. Ini saya dapat dari publikasi ini nih, Rakit the Geology van der Bandung. Jadi cerita tentang geologi dataran Bandung, Vlakte van Bandung. Oke. Nah, terakhir saya punya hipotesis. Jadi kenapa dari Curug Jompong sampai ke hilir itu Citarum itu dia membentuk seperti pelurusan gitu. Jadi lurus terus bentuknya itu seperti ngarai yang sempit dan nggak beda dengan sebelum di sini tuh Citarum tuh membentuk meander berkelok-kelok. Jadi ada dugaan saya bahwa ini terkait dengan struktur geologi digambarkan oleh Van Bemmelen. Jadi Van Bemmelen dalam bukunya The Geology of Indonesia 1949 dia bikin penampang utara selatan dari Citarum, Sungai Citarum. Dia bikin bahwa di tengah Sungai Citarum tuh terbentuk di sini nih di blok-blok tambakan bed yang miring ya, yang termiringkan ini ya. Jadi ada zona-zona sesar juga di sini. Jadi makanya itulah kenapa dataran ini itu membentuk seolah seperti ngarai yang lebar ini ya. Oke. Dari sini kita akan jalan ya, udah jalan ke arah selatan. Ada ini yang selatan ini adalah Pegunungan Cililin. Ada satu titik yang menarik, Batu Kepel. Nah, di Batu Kepel ini ada sebuah batu yang bentuknya itu seperti pagoda. Jadi kalau Hochstetter itu menyebutnya bentuknya seperti kerucut, tapi ada bertingkat-tingkat dan lapisannya datar. Ini terbentuk dari endapan vulkanik yang umurnya tua. Kurang lebih seperti ini ya. Ini dari blog teman saya, Rinaldi. Nah, dari Batu Kepel ini kita bakal kembali ke Cililin. Di Cililin ini kita sudah ditunggu oleh seorang Wedana. Ada cerita tentang beliau. Tapi di cerita dalam Hochstetter itu, di Cililin itu mereka beristirahat ya, untuk berpesta. Nah, kita juga mungkin akan istirahat dulu untuk ada pertanyaan di Cililin ini. Ya, mungkin sambil menunggu Von Hosteta beristirahat, kita juga ada beberapa pertanyaan nih, Lik, yang sudah kita himpun sebelum acara dimulai.
Jadi yang pertama itu ada dari Bu Ayu Murti Bulandini dari Jakarta. Pertanyaannya adalah selain peneliti asing, apakah ada peneliti lokal atau warga lokal yang juga meneliti pada masa itu? Mungkin bisa langsung dijawab, Bang Malik. Oke, nah ini pertanyaan menarik nih dari Ibu Ayu Murti sudah bertanya. Jadi ternyata ada, jadi ternyata penelitian saintifik itu tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang pemerintah kolonial, orang-orang asing aja. Orang Indonesia pun ada yang meneliti itu. Salah satunya yang paling terkenal, yang paling banyak catatannya adalah Raden Saleh. Raden Saleh ini adalah seorang pelukis. Dia juga menjadi anggota dari apa namanya Kit LV. Jadi Kit LV itu kayak penelitian kerajaan. Jadi dia diajari pertama oleh Raden Saleh, kemudian diajari oleh Gubernur Jenderal PAUD, sehingga dia tuh pribumi yang terpelajar ya. Nah, ketika dia lagi berjalan-jalan di daerah Jawa, mungkinnya dia tuh melihat ada gigi-gigi, dia tuh melaporkan ada tulang-tulang vertebrata, dan catatannya ini menjadi apa namanya, menjadi sumbang bagi perkembangan ilmu paleontologi di Indonesia. Jadi ini pertama Raden Saleh. Yang kedua, ternyata selain Raden Saleh, ada juga nih peneliti lain. Jadi ketika tiba katanya di sana di Cililin, mereka tuh disambut oleh Wedananya tuh. Wedana tuh mungkin semacam camat mungkin ya kalau zaman sekarang. Nah, camat itu menyambut, bikin pesta gamelan. Nah, nggak cuma itu, si Wedana itu membawa 4 orang itu bawa peti yang besar. Nah, petinya tuh kemudian dihamparkan. Nah, ternyata isinya itu adalah fosil-fosil dan fosil batuan dan spesimen batuan dan spesimen fosil yang telah dikumpulkan oleh Hodana. Hodana ini sebelumnya mungkin dia mengantar Junghun untuk ke tempat fosil-fosil ini, kemudian karena tahu apa namanya akan ada orang Eropa lagi, maka dia itu kumpulkan lagi fosil-fosilnya untuk kemudian dihadiahkan. Maka sebelum Hochstetter itu melihat singkapannya, dia udah punya spesimen-spesimen fosilnya. Nah, jadi dia bilang spesimen ini telah dipisahkan dengan sangat baik dan teliti, serta diberi label yang tertulis dalam huruf Jawa dan Latin sesuai dengan lokasi penemuannya. Jadi dia mungkin kurang lebih udah tahu sedikit-sedikit tentang mengumpulkan fosil, karena dia melihat mungkin pekerjaannya Junghun. Nama Wadana Cililin itu Mas Jaya Braja. Tapi dia dengan antusias kata Hochstetter, dia sebutnya, saya ini sahabat geologis. Nah, itu katanya, itu Jaya Braya ya. Nah, saya nggak punya foto-foto dari spesimennya Jaya Braya ini, tapi saya punya foto-foto dari spesimen yang dikumpulkan oleh Junghun. Jadi misalkan ini Junghun ngomongnya fosil-fosil ini gigi-gigi ya, gigi-gigi terutama. Saya nggak tahu gigi apa aja, entah gajah apa segala macam ya. Kemudian yang di kanan ini adalah fosil-fosil primata atau bintang laut. Ini kan ada bintang laut ya. Ini dari bukunya ini, Fossiles di Java, Pan Junghun. Bikinannya Herclots. Jadi di katalog oleh Herclots. Nah, di Cililin, namanya di Cilanang, yang oleh Junghun Chan O katanya. Dia tuh melaporkan sangat banyak penemuan fosil. Nah, ini contoh-contoh fosilnya yang ada di dalam katalog-katalog di Universitas Leiden. Saya punya foto, misalkan ini ada Cardium verbecki, Calista macra, dan seterusnya ya. Nah, jadi ini kenapa kalau di moto fosil tuh ada tekniknya ya, misalkan fotonya tuh ada foto tampak depan, ada foto tampak samping, ada foto tampak ventral, dorsal, periferal. Jadi ada tampak tepi gitu. Ini ada tekniknya, teknik motonya. Saya nggak ahli juga fosil, saya nggak terlalu ini. Tapi yang saya tahu fosil itu yang penting misalkan ada putaran-putarannya itu putar ke arah kiri apa ke arah kanan, itu bukaannya gimana itu kan, tingginya seperti apa, itu yang dari unsur-unsur itu yang kita pertimbangkan. Oke. Ya, jadi untuk jawaban pertanyaannya sendiri adalah ada Raden Saleh ya. Raden Saleh selain seniman yang terkenal, ternyata juga salah satu pionir ya, pionir pribumi untuk di bidang paleontologi. Selain itu juga ada Pak Jaya Braja dan juga mungkin kolektor seperti batu akik gitu mungkin, tapi ini batu fosil seperti itu ya. Enggak mungkin. Jadi dia mungkin karena dia tahu
ada orang asing yang terus diperintahkan juga untuk main ke tempat fosil, makanya dia kayak Excited, ngumpulin gitu. iya, untuk Jadi dia mengumpulin. kayak oke. Nah, jadi selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kita bakal jalan ke arah barat daya ya. Di arah barat daya ini kita bakal menemukan tiga buah singkapan di mana fosil-fosil yang diberikan oleh Jayabraja ini ditemukan. Jadi fosil yang lokasi pertama namanya Lio Cicangkang. Ini Lio Cicangkang ya. Lio Cicangkang ini dilaporkan oleh Hochstetter terletak di sebuah dia tuh Lio itu artinya tempat pembakaran kapur Lio. Nah, adanya di Pasir Dungul. Ketika saya bandingkan dengan peta topografi tahun 90-an, saya nemu toponimi ini Pasir Dungkul. Jadi kurang lebih di sini ya lokasinya. Di sekitar Cicangkanggirang ini Kecamatan Gunung Halu. Nah, perbatasan antara Sindangkerta dengan Gunung Halu. Jadi bentuknya seperti puncak membundar, ada dataran, ada lubang-lubang kecil tempat penggalian kapur. Nah, terus di sini ada batu gamping, terus ada juga fragmen koral, ada pecahan sidariten, ada juga pecahan-pecahan dari koncilian atau gastropoda. Nah, fosil kandung dalam lapisan ini menunjukkan bahwa lapisan ini merupakan salah satu formasi batuan termuda di Pulau Jawa. Jadi ini berdasarkan pengamatannya Van Hochstetter. Iya. Nah, ya ya. mungkin berhubungan dengan apa yang Malik kan terdapat pertanyaan juga nih Lik dari Ibu Sonia ya dari Pusat Survei Geologi Bandung. Pertanyaannya adalah masih nampak jelaskah lapisan moluska di lapisan Cilanang? Mungkin bisa dijelaskan, Kang Malik? Oke. Nah, ini terima kasih juga ke Bu Sonia dari PSG Bandung ya. Jadi di Lio Cicangkang ini saya cari tapi belum kan singkapannya. Tapi di dua tempat yang lain di Ciburial dan Cilanang kebetulan itu tempat skripsi saya dulu waktu S1, saya menemukan fosilnya itu. Jadi pertama ini adalah di Ciburial dan Citangkil ini ya. Ini petanya nih kurang lebih. Ini Leo Cicakang sebelah kanan, Leo Cicakang ini sebelah kanan. Ini jalannya Jalan Bandung Gunung Halu warna hitam ya. Dan ini saya ketemu pertama di Lembah Ciburial, saya ketemu fosil moluska. Di ke hulunya sedikit ada juga fosil moluska di lapisan ini. Sebelah sininya ada tertutup oleh endapan gunung api. Nah, sebelah sininya ada lagi fosil moluska di Cilanang. Ke arah hilir dari Cilanang saya ketemu kayu. Ini ditandai yang pojok kiri atas, pojok kiri bawah ya. Jadi lapisannya masih jelas. Seperti apa bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, nih gambarnya nih belum muncul. Ini dia gambarnya nih. Jadi kita punya lapisannya kayak gini. Ada batuan berwarna kebiruan ya, coklat. Kalau dari luar warnanya coklat, tapi ketika kita bongkar tuh warnanya biru. Nah, di dalamnya ada fosil-fosil. Fosil-fosil. Nah, inilah fosil-fosil moluska. Tahun 1922 Martin, seorang paleontologis, ini sangat penting juga, orang penting juga yang saya ceritakan, dia ngumpulin 1.245 spesies dari 1.245 spesimen dari 104 spesies moluska hanya dari singkapan ini. Itu pendek aja 2 meter mungkin tebalnya, tapi isinya banyak, isinya melimpah fosil moluska. Kemudian ini Ciburial di Gunung Gede. Selanjutnya yang kedua itu saya temukan di daerah Cilanang. Nah, kalau di daerah Cilanang dia ini Sungai Cilanang, mana nih belum muncul dia ya. Nah, ini dia fotonya ya. Ini Sungai Cilanang. Di tepi Sungai Cilanang ini ada lereng apa namanya? Gak dan banyak longsoran-longsoran batuan. Nah, di longsoran inilah banyak tersingkap ini nih fosil-fosil moluska. Tahun 1922 Martin mengumpulkan 1.251 spesimen dari 46 spesies moluska dari singkapan ini. Nah, kemudian Tacunga moluska di Cilanang juga saya menemukan fosil kayu ini ya. Yang sebelah kiri atas ini fosil kayu, ini kelihatan mengarang. Kemudian yang bawahnya juga ini kelihatan fosil kayu, ini keras ya. Nah, saya dapat info dari Pak Sujatmiko ketika zaman booming batu mulia, dia tuh melaporkan batu mulia, batu oncom disebutnya, namanya tuh batu oncom karena bentuknya seperti oncom ya, warnanya seperti oncom. Di Cilanang juga ini kemudian diolah menjadi batu mulia. Nah, apa sih yang pentingnya
Cilanang Beach itu. Kenapa Cilanang Beach itu harus dijaga gitu misalkan atau harus kita apresiasi sebagai situs geologi. Karena ini seorang profesor Kak Martin sudah perintis stratigrafi moluska di Indonesia sekitar 100 tahun yang lalu. Dia itu adalah gegedug bukan gegedug ya apa itu pionir penelitian pionirnya paleontologis di Belanda. Itu meskipun dia seorang Jerman ya. Nah, saking banyaknya moluska yang bisa diidentifikasi di Cilanang, dia itu membuat sebuah klasifikasi bahwa bukan dengan menggunakan fosil kunci, tapi dengan menggunakan perbandingan jumlah spesimen fosil, spesies fosil yang masih bisa ditemukan sekarang. Jadi spesiesnya itu kalau masih hidupnya makin banyak, berarti dia makin muda umurnya. Tapi kalau misalkan di spesimen spesies ditemukan itu tidak ditemukan lagi sekarang, maka dia semakin tua. Nah, dia meneliti di Cilanang, di Nyalindung, di Sukabumi ini ya, di Rembang, Jawa Tengah, di West Progo, nah kemudian dia bikin bikin klasifikasinya bahwa kalau misalkan banyak berarti muda, kalau sedikit berarti tua. Dan ini juga dia buat lokalitis ya, ada tipe periangan lokasinya di Citalahap dan seterusnya. Nah ini tuh di Museum Geologi punya satu segmen sendiri, yaitu segmen molusnya di dekat area fosil. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman Museum Geologi udah buka, bisa mampir untuk lihat sendiri seperti apa koleksi-koleksi fosil ini. Wah, berarti untuk Cilanang ini sendiri dapat ditemukan di 2 lokasi, Malik ya, di Bungur, Ciburial dan juga di Cilanang lokasi ya, terutama di Cilanang Bed ya. Dan yang paling penting adalah signifikansi atau sangat pentingnya bed tersebut untuk dilestarikan. Betul. Sebenarnya di seluruh Pulau Jawa itu Junghun tuh melaporkan lokalitis A sampai Z. Jadi tapi yang di Bandung itu lokasi O, jadi lokasi O. Jadi kalau misalnya kita mau lindungi satu lokasi Cilanang ini, mungkin kita bisa lindungi lokasi-lokasi yang lain A sampai O. Jadi kita bisa bikin tur pencarian fosil, dan itu bisa sebagai satu saran juga. Nah ini bisa dilihat ya, ini morfologinya nih, ini seperti ada kelurusan, ini pasti sesar nih. Meskipun dulu saya nggak bisa identifikasi ini sesar, tapi sekarang saya yakin ini adalah bidang sesar. Oke gitu ya. Nah, setelah dari Cilanang kita bakal menyusuri bakal agak memutar ke selatan, mutar ke arah Saguling sananya. Ini jalannya yang putih ini ke arah utara nih ya. Nah, dan ke arah utara melewati ini Sungai Cilanang ya, kita susurin Sungai Cilanang. Kemudian dulu Sagulingnya bayangin belum ada, sehingga ini masih sungai kecil. Kemudian kita akan lihat Bendungan Saguling. Bentar, nih Bendungan Saguling. Ini dia. Nah, ini Bendungan Saguling di kanan, jadi Citarum ini dibendung di sini, di antara ini Pasir Saguling dengan Pasir Pancalikan, di sebelah timurnya Pasir Pancalikan, sebelah baratnya Pasir Saguling. Karena Saguling ini dibendung, kemudian aliran airnya itu dialirkan melalui pipa, menembus ke sini, di sebelah utaranya nih, yang ada mau saya ini, itu adalah pipa pesatnya. Jadi PLTA-nya di sebelah sana. Nah, alirannya dialirkan, maka segmen ini di belakang Saguling itu menjadi segmen yang kering. Karena menjadi segmen yang kering, maka dia sekarang itu jadi tempat wisata. Ada beberapa tempat, misalkan ada Cikahuripan, ada macam-macam, nanti bisa kita lihat. Tapi saya akan datang ke 3 tempat di titik ini yang memang oleh Hochstetter ketika itu. Jadi yang pertama nama tempatnya itu adalah Cukang Rahong. Mana Cukang Rahong ini ya? Jadi Cukang Rahong itu letaknya di tengah-tengah ya. Jadi letaknya tuh di tengah-tengah, mungkin sekitar 2 kilo dari Bendungan Saguling. Nah ini dia tuh seperti cukang, itu artinya jembatan yang menghubungkan antara punggungan lereng sebelah kiri
lereng sebelah barat dengan lereng sebelah timur. Ini gambarnya yang sebelah sini nih di pojok ada 505, yang kita lihat ada jalan setapak ya. Nah ini di sinilah Cukang Rahong itu berada. Dan di hilirnya ada namanya Curug Halimun. Ini saya dapat dari peta tahun 1919. Bentuknya seperti apa Cukang Rahong? Bentuknya itu seperti, enggak nih. Pertama kita saya akan jadi sejak dulu Cukang Rahong ini menjadi tempat yang menarik. Jadi orang tuh udah punya ketertarikan dari Cukang Rahong. Tahun 1937 saya nemu di sana yang menyatakan bahwa akan diadakan ekskursi ke Curug Halimun dan Cukang Rahong pada Sondag hari Minggu 20 Juni dibimbing oleh CH Herman. Jadi ini tuh adalah geotrek pada zaman itu tuh sudah ada gitu. Jadi itu budayanya udah budaya bergeowisata, udah bukan budaya bukan budaya yang baru, itu budaya yang lama. Ini juga cerita tentang perjalanan atau historis Scheveningen, kayak komunitas petualang ilmu alam. Ini Cukang Rahong ya, Beach Cukang Rahong, 5 jam, katanya 5 jam dari Batu Jajar ke Cibogo. Nah ini kurang lebih lah ininya terjemahannya ya. Ini dengan bahasa Belanda yang seadanya. Gambarnya seperti apa Cukang Rahong? Saya punya gambarnya. Ini yang kiri bawah ini gambarnya saya dapat dari teman saya. Saya kurang yakin juga apakah lokasinya di sini, tapi gambarannya kita akan lihat bahwa Rahong tersusun atas batuan-batuan breksi volkanis keras ini. Ini adalah anggota formasi Saguling, umurnya Miosen, dan di sini udah nggak kelihatan lagi jembatannya. Tapi di foto yang lama nih, misalkan foto tahun 1950, kita masih bisa lihat nih jembatannya, ada jembatan bambu. Di bukunya Franz Jung juga kita ada jembatan nih, meskipun agak kurang jelas. Tapi bisa lihat nih, kita bisa lihat betul breksi-breksinya nih ya, pungka-pungka breksinya sangat besar ya. Dari Cukang Rahong kita bakal geser ke Curug Halimun. Nah, Curug Halimun itu seperti apa? Curug Halimun itu adalah sebuah air terjunnya sekitar 15 meter dan aliran Citarum itu jatuh mendebur ke dalamnya. Ini ada di dalam buku Haryoto Kunto, ada juga dalam buku Bandung and Harauk Plakte, ada di foto-foto kita ini. Tapi sekarang ini udah kering airnya karena aliran Citarumnya udah dialirkan ke bendungan ke PLTA. Nah ini tuh sangat megah sekali sampai Junghun dan Hockstar itu terpana gitu dengan air terjun ini. Menurut Junghun itu Curug Halimun itu bukan yang paling tinggi di Jawa, tapi adalah air terjun yang paling megah. Dan saya jamin ini adalah air terjun paling megah karena bayangkan aliran Citarum segitu besarnya tuh masuk di lembah yang sempit yang terjal. Kemudian Hofstadter 1858 orang-orang tuh harus percaya sama Junghun. Bisa lah percaya sama Junghun bahwa yang ketika Junghun bilang tahun 1894 bahwa Curug Almion, katanya Curug Halimun, itu tuh air terjun kabut. Halimun itu artinya kabut ya. Jadi bayangin air itu mengalir sangat deras terus kabut membentuk kabut-kabut yang naik ke atas. Ini air terjun ini adalah paling megah di Jawa dan nggak ada satupun orang Eropa kecuali Junghun yang pernah ke sana. Nah, kemudian menurut almarhum dosen saya Pak Budi, dari Curug Halimun lah bukti titik takik pembobolan Danau Bandung Purba melalui pembajakan aliran sungai yang mengerosi ke arah hulu pada di Pasir Kiara Puncak Larang terlihat jelas. Jadi di sini pembobolan Danau Bandung itu di sini, bukan di Curug Jompong. Curug Halimun yang terjun bebas hampir setinggi 10 sampai 15 meter sih memberikan kesan bahwa di sinilah air Citarum tertumpah mengeringkan Danau Bandung Purba. Jadi inilah pentingnya Curug Halimun. Ya, berarti Curug Halimun ini cukup menginspirasi ya untuk para petualang-petualang dari mulai Junghun sampai Pak almarhum Budi Bramantyo. Bayangin debit air yang sangat besar itu jatuh di 15 meter itu memang jadi sangat inspiratif. Tentunya sangat megah ya seperti digambarkan oleh Junghun juga, dan bisa dilihat juga ya Lik ya dari morfologinya yang ada sekarang ya Lik ya. Betul, ini morfologinya ini lembah yang sangat terjal ya. Nah, di sini yang sebelah kiri ini adalah Pasir Larang, sebelah kanan ini Pasir Kiara. Jadi ya di sini dulunya tuh ada penjebolannya kurang lebih di sini. Menurut Pak Budi
Pak Budi demikian. Jadi bukan di Sangyang Tikoro. Nanti ada pendapat lagi bahwa itu tuh di Sangyang Tikoro. Kita akan bahas kenapa orang berpikir itu di Sangyang Tikoro. Nah, dari Curug Halimun kita akan geser ke ini ya, ke Sangyang Heuleut. Jadi ini adalah sebuah tempat yang indah. Jadi ada di sini tuh orang eh, bisa melihat ini Sangyang Heuleut tuh orang bisa melihat eh, batuan sedimen yang keras dan miring tuh antara 45 sampai 60 derajat tuh miringnya, membentuk seperti moncong-moncong gitu ya. Indah. Nah, saya ke sana tahun 2000 kali, 2010 dengan Pak Budi, terpana saya dengan Sangyang Heuleut ini. Kalau datang ke sini tuh paling bagus ketika musim kemarau, jernih, airnya jauh jernih, enak kalau berenang. Nah, lihat nih lapisannya tuh miring ya, miring, tegak. Dan lokasinya tuh secara lokasi dia ada di kelurusan yang kita bisa lihat ini formasi yang batuan yang sangat unik ya, ada lereng yang sangat terjal. Ini batu nih ya, namanya Gunung Nungnang. Jadi ini tuh adalah formasi Raja Mandala. Jadi Raja Mandala itu yang di Citatah itu menerus sampai ke sini dan kemudian lagi ke arah Sukabumi. Ini kita lagi menghadap ke arah barat daya nih. Terus sampai ke Sukabumi. Kalau misalkan kita lihat dari Gunung Nungnang, nah ini Gunung Nungnangnya nih, gambaran Gunung Nungnang mana nih ya? Nah ini dia gambaran Gunung Nungnang, adalah sebuah tebing yang tegak. Kemudian ada orang-orang lokal yang mencari walet di tengah-tengahnya. Jadi sudah sejak lama di daerah Hajamala ini merupakan daerah penghasil sarang burung walet. Ada di laporan Hochstetter juga di bukunya itu berapa pikul per tahun yang di daerah Cihia ini. Jadi tapi secara geologi yang dia melaporkan ada batuan yang keras dan pejal, warnanya putih kuningan, ada urat-urat kalsit, tapi berkoral katanya. Tapi dia menemukan lapisan-lapisan batuan fosil-fosil numulites yang kecil dan membentuk cakram membunai. Kalau teman-teman pernah ke Karangsambung itu pasti tahu tuh fosil-fosil itu seperti apa, kecil-kecil kayak koin gitu. Kata Hochstetter, semakin dekat saya mengobservasi, saya menemukan banyak genus Orbitoides, ini tuh foraminifera, yang tiap-tiap individunya tersemen kuat ke dalam batuan. Saya menemukan sangat banyak spesimen keong di sini. Ini fosil-fosil yang ditemukan ya. Ini Gunung Nungnang. Nah, Gunung Nungnang ini menerus terus sampai ke arah sampai ke Citatah nih ya. Mana nih? Ya, menerus terus sampai ke Citatah, ini warna putih-putih ini Raja Citatah ditambang nih sekarang. Ini juga di Gunung Nungnang juga ditambang nih, kelihatan di depannya warna putih ini sedang ditambang. Dan di sini bahwa terdapat sesar naik Raja Mandala. Jadi Raja Mandala, formasi Raja Mandala itu umurnya tua, tersingkap ke atas. Nah, kalau misalkan kita ngomong apakah umurnya kapan ya formasi Raja Mandala ini? Sekarang sih kita udah tahu bahwa formasi Raja Mandala itu adalah formasi yang tua. Sedangkan Hochstetter ketika itu ya mungkin dia belum tahu karena belum ada orang yang memetakan. Nah, ketika itu tahun 1858 dia udah mempostulat, jadi udah berteori gitu ya bahwa formasi Raja Mandala itu, formasi Batu Gamping ini adalah pasti formasi apa? Karena jadi kalau misalkan kita jalan dari hulu ke hilir ya, dari Saguling ke Sangyang Tikoro, kita tuh akan menemui batu pertama tuh formasi Saguling, breksi-breksi yang keras itu, kemudian formasi Citarum, batu pasir, kemudian formasi Raja Mandala, batu gamping. Nah, di breksi kata Hochstetter saya tuh menemukan fragmen-fragmen batu gamping. Di batu pasir saya menemukan fragmen-fragmen batu gamping. Tapi di batu menemukan fragmen-fragmen breksi. Artinya apa? Artinya batuan batu gamping ini adalah batuan yang paling tua. Ini berdasarkan prinsip geologi ya, inklusi. Misalkan yang menginklusi itu dia pasti batuannya lebih tua daripada yang diinklusi. Gitu. Itu salah satu prinsip geologi, jadi sudah diterapkan oleh 1858. Oke. Selanjutnya kita akan ke tempat terakhir ya. Ini adalah Sangyang Tikoro. Jadi Sangyang Tikoro ini adalah tempat yang menarik juga, paling menarik karena
Jadi dulu itu sebelum ini kan ada yang lurus nih ya, yang lurus ini adalah pipa pesat PLTA Saguling. Nah dulu Citarum di sini dari sebelah kanan nih mengalir ke sini sangat deras alirannya. Nah sebagian alirannya tuh masuk ke Sangiang Tikoro, sebagian masuk sebagian ke sungai ya. Nah saking besarnya Sangiang Tikoro, orang tuh berimajinasi bahwa eh, Danau Bandung itu bobol di Sangiang Tikoro. Jadi bocor di situ sehingga air itu masuk ke sana, bobol di sana. Meskipun secara geomorfologi Sangiang Tikoro itu ada jauh di bawah di ketinggian 300 dibandingkan eh, Danau Bandung yang ada di ketinggian 600. Jadi paling mungkin geomorfologi ya bobolnya di sekitar Pasir Kiara, Pasir Larang itu yang seperti yang tadi di sekitar apa namanya Curug Halimun itu ya yang diteorikan oleh Pak Budi itu dibanding Sangiang Tikoro. Tapi ide Sangiang Tikoro itu tuh melekat sangat 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 terpatri dalam pemikiran orang-orang tuh. Bahkan ketika perang kemerdekaan ada orang namanya Mayor Rukana ya. Mayor Rukana itu seorang apa namanya tentara anak buahnya Jenderal Nasution, Kolonel Nasution ketika itu dia bikin ide kalau kita bom aja tuh Sangiang Tikoro biar Bandung itu kembali tergenang itu kembali jadi danau. Jadi bukan mungkin kalau dalam pikiran Bandung lautan api tapi Bandung lautan air. Jadi memang jadi laut ya. Karena Sangiang Tikoro dibom sampai segitunya gitu. Imajinasi itu terpatri. Gitu. Nah, jadi Sangiang Tikoro tapi ternyata Sangiang Tikoro itu sebenarnya nggak jauh dia masuk di sini dia kemudian keluar lagi si Antoine Payen ini sekitar 1820 dia udah bikin lukisannya udah bikin sketsanya kira-kira Sangiang Tikoro ini keluarnya di mana nih ya ini Sangiang Tikoro di sebelah yang ini sebelah kanan kemudian dia tuh kayak masuk ke dalam gua nah keluar lagi sekarang tuh keluar di daerah namanya Sangiang Kenit ini sketsanya Antoine Payen. Sangiang Tikoro itu sangat bagus, saking bagusnya orang-orang banyak yang bikin sketsanya, misalkan ini di Junghun 54, di buku Java, kemudian ini Antoine Payen, di buku Rumpia, dia nulis juga, melukis juga, kemudian ini juga almarhum Pak Budi Bramantio, misalnya, dan terakhir ini ada Peter van Oort, 1833 dia bikin sketsa juga. Yang paling saya suka, ini ada cerita dari Sumatera Pos, pada tahun 1928, Januari 1928 itu sebelum Sumpah Pemuda. Jadi ceritanya di sini tuh pemuda-pemuda berkumpul di Bandung katanya. Berkumpul di Bandung, kemudian Insinyur Soekarno nih ada insi kotak nih ya, itu berpidato. Nah, selain Insinyur Soekarno ada juga Natakusuma yang berpidato. Nah, mereka tuh berpidato kemudian kayak menyepakati pembentukan Young Indonesia, Pemuda Indonesia. Nah, ketika itu tuh mereka kayak oke, hidup pemuda Indonesia, hidup Cipto Mangunkusumo. Kenapa Dr. Cipto? Karena Dr. Cipto itu ketika itu ada pejuang yang dituakan, jadi dan dia sedang dibuang di Banda, jadi hidup Dr. Cipto. Tapi itu cerita pemudanya. Tapi yang menarik buat saya keesokan harinya katanya ketika habis mereka berkumpul sekitar jam 6:30 pergi ekskursi ke Sangiang Tikoro katanya. Jadi Sangiang Tikoro Gehauden. Jadi mereka pergi ke Sangiang Tikoro. Ini yang menurut saya menarik. Artinya kenapa menarik? Karena budaya bergeowisata itu, budaya berekskursi itu bukan hanya dimonopoli oleh orang Belanda, tapi juga dimonopoli oleh pribumi. Jadi oleh pemuda bangsa ya. Jadi orang Indonesia tuh punya budaya itu juga. Kalangan terdidik ketika itu punya budaya geowisata juga. Oke. Berarti sejak zaman dulu sudah pemuda-pemudinya sudah senang piknik ya. Iya betul. Budaya geowisata sudah mengakar. Lanjut Kang Malik. Nah ini selanjutnya ini adalah ada orang namanya Norman Edwin, dia itu seorang anggota Mapala UI. Dia pernah di tahun 1970, 1980-an dia mencoba masuk ke dalam Gua Sangiang Tikoro. Jadi tapi dia baru dimasukin berapa hari katanya nggak kuat saya takut katanya nggak berani karena sangat deras aliran Citarum ketika itu.
Saya juga kemudian sama teman saya pernah bikin dongeng, ini kira-kira aja bahwa ketika Sangyang Tikoro itu ketika Citarum itu dibendung, maka orang-orang di hilirnya tuh eee, berusaha untuk karena mereka kehilangan air. Nah, terus mereka kayak ketemu, eee, wah ternyata Citarum dibendung, siapa nih yang bendung? Ternyata ada si Sangkuriang yang lagi Sangyang Tikoro itulah. Jadi cerita-cerita saya coba mengaitkan, cerita Sangyang Tikoro ini ke dalam, konteks dongeng. Ini, cerita lucu-lucu aja. Jadi kalau misalkan ada orang, ini cerita bikinan saya ini. Nah, kalau misalkan kita main ke Sangyang Tikoro, itu setelah dibangun PLTA, Raja Mandala, jadi PLTA-nya tuh, saya mungkin akan tunjukin PLTA-nya dulu ya. Nah, ini pertama Saguling itu, eee, masuk ke pipa pesatnya di sini, kemudian masuk ke Sangyang Tikoro, keluar di sini. Tapi sekarang itu, PLN, ini saya bikin, ini utaranya ke sini ya. Nah, PLN itu ini Sangyang Tikoro, ini Sangyang Tikoro ya di sini. Nah, PLN tuh bikin bendungan lagi di Sungai Citarum ini, itu kemudian dipipa pesatkan di sini. Jadi dia bikin pipa dari sini, dari terowongan ke sini. Aliran segmen Citarum yang setelah Sangyang Tikoro ini menjadi kering. Karena menjadi kering, maka kita bisa masuk ke dalam. Nah, kebetulan saya untuk masuk ke dalam dan melihat apa sih dalamnya Sangyang Tikoro itu, menyusur dari Sangyang Tikoro ini sampai ke daerah namanya Sangyang Kenit. Masuknya sebenarnya dari Sangyang Tikoro kita kena cekal dari PLTA. Nah, gitu di Sangyang Tikoro tuh ada apa aja? Nah, ini dia. Mana tunggu ya, bentar ya. Jadi ini yang paling bikin saya terpana ya. Jadi di dalam Sangyang Tikoro ini kami menemukan lapisan-lapisan sedimen dengan butir-butir berukuran kerakal dan besar ini dengan bongkah membundar dan membentuk imbrikasi yang sangat baik. Apa artinya ini? Artinya tuh bahwa selama puluhan ribu atau ratusan ribu tahun airan Citarum itu masuk ke dalam Sangyang Tikoro, alirannya tuh secara stabil sangat deras, bisa mengendapkan batu besar, terus dalam jangka waktu yang sangat panjang karena kita punya endapannya sangat tebal ini kan, lumayan nggak tebal lah, mungkin sekitar 1 meter, tapi batu-batunya sangat besar muka-mukanya. Ini menurut saya luar biasa ini, dan adanya ditemukan di dalam suatu, ekosistem gua gitu yang sempit gitu. Jadi dia bisa membentuk juga nih teras-teras, artinya sungainya berevolusi di dalam apa namanya, di dalam gua ini sungainya berevolusi, ini lihat deh tererosi ini kan. Ini membentuk terasnya. Kemudian selain di sini, eee, kami juga menemukan, eee eee, menemukan singkapan ini, point bar ya. Jadi endapan banjir ini, floodplain mungkin ya. Jadi beberapa kali terjadi banjir sampai endap di sini di pinggir-pinggirnya, endapan-endapan banjir nih. Artinya tadi sungainya berevolusi. Ini Pak Bahtiar, ini fotonya diambil oleh, Kang Denny Sugandi. Makasih saya boleh pakai fotonya. Kemudian lagi ini, yang udah biasa, fitur yang udah biasa di Gua Batu Gamping itu adalah, stalaktit ya, speleotem. Ini tuh apa namanya, ini tuh kalau nggak salah straw tapi berderet karena, ada jatuh di rekahan. Dia kenapa lurus, dia ada rekahan di sininya sehingga tetesannya banyak, sehingga membentuk banyak, straw-straw ya, seperti sedotan-sedotan. Dan itu tumbuh terus ke bawah. Nah, setiap tetesnya mengendapkan berapa sekian nanogram dan seterusnya sampai dia tumbuh. Nah, yang olah warga tuh lokal tuh disebutnya seperti, apa namanya tuh, sisik, iguana ya, seperti iguana. Oke. Dan di dalamnya juga kami menemukan, bongkah kayu yang sangat besar. Ini mungkin, lebarnya, diameternya mungkin 1 meter ya, kayunya udah hitam, nggak tahu ini di bawahnya kapan, di endapannya kapan, sangat menarik sekali, hebatnya. Nah, ini juga kami sedang mendiskusikan bagaimana,
stalaktit, stalagma itu terbentuk, atau bagaimana mekanismenya dia menetes dari atas, kemudian dia terendapkan di bawah, ada hubungan antara atas dengan bawah membentuk, nanti kelak akan lama-lama tiang atau spiratum-spiratum yang lain. Jadi ini menurut saya sangat menarik sebagai monumen alam itu luar biasa, itu daerah Sanghyang Tikoro. Sanghyang Tikoro tadi yang seperti yang sudah saya bilang, kita punya satu segmen yang panjang antara Sanghyang Tikoro sampai PLTA Raja Mandala ini sih, sehingga mungkin di total kita punya sekitar 9 km segmen Citarum yang bersih, dan ini segmennya harus kita rawat itu ya. Yang penting juga, jadi ini titik terakhir kita di sini. Saya cuma ingin sampaikan bahwa dengan teknologi rekayasa yang mahal, yaitu PLTA atau terowongan, tapi ternyata Citarum itu bisa. Mungkin kita nanti bakal punya tekniknya bagaimana agar Citarum itu menjadi bersih dan menjadi beranda Jabar yang kita banggakan. Sekarang Citarum tuh kita punggungi, kita nggak punya kebanggaan terhadap Citarum. Padahal Citarum itu punya sejarah yang sangat panjang dari Gunung Wayang sampai ke Sanghyang Tikoro, apalagi nanti sampai ke hilir ke Kerawang itu. Nah, Hofstadter tahun 2008 mengakhiri perjalanannya di Sanghyang Tikoro. Dia seharusnya mengunjungi beberapa gua lain, tapi waktu itu waktunya tidak cukup, sehingga dia tuh dari Sanghyang Tikoro lari ke jalan raya Bandung Cianjur ini, jalan raya Bandung Cianjur ini mungkin sekitar sini ya. Nah, ini jalan raya Bandung Cianjur. Nah, ini jembatannya di sini ya. Tapi dulu nggak lewat sini, tapi dulu pasti lewat jembatan yang ini yang lebih landai. Kemudian dia kembali ke Batavia untuk melanjutkan perjalanannya ke melanjut ekspedisi. Nanda, seiring dengan berakhirnya perjalanan Hofstadter, maka berakhir juga perjalanan kita. Saya harap perjalanan Hofstadter ini dengan pelajaran untuk kita bagaimana melihat Bandung tempo dulu, untuk kita refleksikan terhadap Bandung yang tempo sekarang. Demikian dari saya, mohon maaf. Tolong apabila ada yang mau mengoreksi, silakan langsung saja komen di channel YouTube ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Kang Malik. Jadi kita baru saja dibawa untuk tour secara virtual dari mulai Lembang tadi ya, kita sempat menyeberang di Citarum dan juga ke Curug Jompong sebentar, dan berakhir di Sanghyang Tikoro yang memiliki banyak sekali hal-hal menarik ya, Kang Malik di Sanghyang Tikoro ini. Ya, sangat erat hubungannya dengan, mungkin dari tadi kita juga menyusuri Sungai Citarum, dan ini merupakan ide atau topik yang sangat menarik yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun mungkin, masalah Citarum. Dan mungkin setelah adanya webinar ini dapat sedikit memberikan gambaran bahwa geowisata di sekitar Sungai Citarum ini memiliki potensi yang sangat besar dan mungkin juga akan berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan Citarum. Seperti itu. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Lapisannya tenang sehingga bisa membentuk terumbu. Tapi kemudian terjadi aktivitas tektonik yang ada aktivitas volkanik juga dari bawah, tektonik dan volkanik, sehingga sebuah gugusan volcano itu lahir di selatan Jawa. Jadi memanjang dari Jawa itu ada, kalau di ini tuh ada formasi Saguling, kalau di Jawa Tengah tuh kalau nggak salah tuh formasi apa ya dia, padanannya tuh ada padananan, jadi di Jawa Timur ada itu. Jadi dia terbentuk dari gunung api purba. Jadi gunung apinya mungkin lebih ke selatan lagi, gunung apinya mungkin udah mati gunungnya. Jadi hanya tinggal tersisa endapan-endapannya aja. Jadi waktu itu terjadinya juga terjadinya itu di
laut terjadinya sekitar mungkin 15 juta tahun atau 20 juta tahun yang lalu. Formasi Saguling itu umurnya sekitar 15 juta, Miosen tengah, Miosen awal ke Miosen tengah. Kalau formasi Raja Mandala itu Oligosen Miosen, kemudian formasi Citarum Miosen awal, kemudian selanjutnya adalah formasi Saguling. Jadi dari gunung api bawah laut kan ini sumbernya. Umurnya yang tadi itu, umurnya 15 juta tahun lah. Oke. Itu. Mungkin dari Pak Denny sendiri, Pak Denny ada tanggapan? Oh iya, makasih Kang Malik ya. Itu menarik juga karena kan dikatakan bahwa itu ada erosi ke hulu ya. Jadi artinya bobolnya di situ. Dari apa? Dari pasir itu ya. Kalau erosi ke hulu jadinya belakangan, Kang. Jadi setelah zaman last ice age itu ya, last glacial maksimum sekitar 20.000 tahun atau itu ada ini nggak kira-kira apa berkontribusi juga nggak karena ada gempa tektonik misalnya. Akhirnya ada bidang tahan misalnya. Pasti bobol gitu ya. Pasti karena di situ kan jadi dia baru termiringkan tuh mungkin kalau saya nggak salah Pliocene ya, mungkin ketika Pliocene tektonik besar-besaran, jadi ada pemiringan di pulau apa lapisan itu dulunya nggak datar, dulunya nggak miring tapi datar, kemudian karena tektonik dia jadi miring. Pasti ada karena ada bidang-bidang sesar, meskipun nggak tahu apakah sesarnya ketika itu aktif yang mengakibatkan kejadian itu, belum ada penelitiannya sampai sekarang. Oke, makasih. Gitu Kang Neni. Oke, jadi artinya ada erosi, kemudian keduanya juga ada seismik juga berkontribusi ya. Betul ya, betul. Erosi itu terjadinya karena ada glasial maksimum, jadi esnya tinggi gitu ya. Air laut tuh sekitar 150 meter di bawah permukaan laut sekarang, sehingga erosi ke hulu tuh sangat kuat ketika itu. Gitu mungkin moderator. Oke, makasih Kang Malik. Iya, sama-sama Kang Denny pertanyaan. Pak Denny. Mungkin ulasan yang sangat menarik ya. Yang selanjutnya ini dari Pak Lutfi Yondri ya. Pak Lutfi Yondri. Ini pertanyaannya adalah adakah hasil dating dari jejak terakhir tertakik Curug Halimun yang diduga tempat aliran menyusutnya air Danau Bandung Purba? Silakan. Terima kasih Pak Lutfi. Ada Pak Lutfi nih. Hadir Pak Lutfi. Coba mana Pak Lutfi itu ininya, videonya ada Pak? Saya belum lagi ke Balai Arkeologi. Jadi belum ada Pak. Jadi sampai sekarang itu penelitian pembuktian bahwa benar-benar di Curug Halimun itu bobolnya tuh masih belum ada penelitian yang detailnya. Dr. Indam tahun 96 tuh hanya meneliti cekungan Bandung bagian timur, jadi cekungan Bandung bagian barat itu masih unknown, jadi masih ininya fakta-fakta yang seperti apa. Tapi saya lihat kalau misalkan ini hipotesis saya, karena jadi ketika dia bobol itu kan berarti alirannya tuh akan sangat deras mungkin ya. Mungkin dia terekam di Sangiang Tikoro. Jadi kalau misalkan kita obrak-abrik gua itu, lapisan yang paling bawahnya apakah ada perubahan? Saya duga mungkin mungkin di situ bisa ketemu, tapi itu harus ya mungkin itu satu topik disertasi tersendiri, tapi cukup menarik juga kalau misalkan kita coba gali di Sangiang Tikoro itu apa kayak gitu. Tapi jadi belum ada penelitiannya, belum ada dating fakta-fakta berupa angka, belum ada sih asumsi-asumsi hipotesis dari Pak Budi berdasarkan analisis geomorfologi. Gitu. Mungkin itu jawaban dari Kang Malik. Mungkin Pak Lutfi ada tanggapan? Ini. Halo, Pak Lutfi? Tidak ada mungkin. Ya mungkin sedang keluar ya. Ya kita lanjut aja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa langsung berdiskusi ya dengan Pak Lutfi. Ya, betul. Ya, yang selanjutnya adalah dari Esther Diana. Ini pertanyaannya adalah sebentar.
Oh, bukan pertanyaan ya? Ini. Ada nih pertanyaan Bu Esther. Salam Bu Esther. Bu Esther on Bu Esther. Mana nih Bu On, Esther? Pak. Ada, Pak. Terima kasih Bu Esther sudah datang lagi. Semoga ini Sama-sama, Pak. penjelasannya. Ini pertanyaan ini tentang dengan phone Konix World di Sangiran ya. Itu ya. Saya sebenarnya kurang tahu, Bu. Saya kurang tidak ahli dengan vertebrata paleontologi kuarter ya. Mungkin bisa dicari di presentasi Jaim di apa namanya? Dia ada di YouTube Geologi ITB kemarin menceritakan tentang geologi di Indonesia, mungkin bisa dicari di situ. Tapi Pohon Konix World sendiri melaporkan jadi Pohon Konix World sendiri mematikan menemukan kayak melaporkan penemuan artefak-artefak di Bandung. Dia tulis di reportnya tuh Das Neolithicum in Bandung Gebung, jadi penemuan artefak Bandung dan sekitarnya. Tapi kalau misalkan Meganthropus itu saya kurang tahu bagaimana hubungannya, tapi kurang lebih kita bisa membayangkan bahwa pada zaman Pleistosen itu di mana-mana aja tumbuhan binatang-binatang itu tinggal, kemungkinan ya disitulah itu mungkin tinggal di sekitar situ juga. Jadi ada hubungannya ke sana. Jadi kurang lebih begitu. Tapi saya nggak bisa menjawab secara rincinya seperti apa. Saya belum membaca sampai sana. Gitu, Bu Esther. Semoga masih penasaran dan bersedia menggali lagi gitu. Ya, Bu Esther mungkin ada tanggapan? Tadi saya... Halo. Ya, Mas Malik, maksud saya, apakah flora dan fauna yang ditemukan Junghun dan Hochstetter itu mendukung nggak pada Konix World kan bilang Meganthropus itu manusia mega besar begitu ya. Nah, ketika ditemukan fosil kayu, kemudian fosil moluska, apakah itu memang ukurannya normal pada masanya atau memang mendukung Konix World bahwa fosilnya lebih besar daripada fosil yang umum, misalnya kan ditemukan stegodon dan yang lainnya gitu. Apakah itu mendukung atau ternyata ada penemuan yang lain dari fosil fauna yang di Bandung ini begitu? Kan itu kalau Konix World kan di Sangiran ya gitu. Iya, tapi dia banyak melaporkan juga penelitian artefak juga. Iya. Ya, jawabannya saya kurang nggak bisa menjawab, Bu. Jadi saya tidak tahu jawabannya. Iya. Kalau yang di Museum Geologi sendiri kan ada itu ular purba begitu ya, fosilnya yang tadi Mas Malik beritahu. Kalau itu ukurannya memang normalnya seperti itu untuk pitonnya? Saya nggak tahu ukurannya dibandingkan dengan ukuran piton sekarang. Saya kurang tahu apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Saya belum tahu, Bu. Belum ngulik sampai sana, belum observe sampai situ. Ya, tapi ya memang hewan-hewan dulu kan memang lebih besar daripada zaman sekarang ya. Itu kayaknya semua juga itu kayaknya fakta umum ya. Jadi hewan-hewan besar itu lebih besar, hewan-hewan dulu ketika itu lebih besar daripada sekarang. Mungkin iklimnya atau seperti apa saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas penemuan Junghun ini karena dia ngumpulin semua, jadi dia tuh penelitian vertebrata dia membantu, ke penelitian flora tersier dia membantu, ke penelitian moluska juga kemudian ada peneliti yang menekuni itu karena jadi memang Junghun ini memang pionir dari banyak bidang ilmu di Indonesia gitu, Bu. Ya mungkin terima kasih Mas Malik. Ya, terima kasih banyak Bu Esther. Tadi ada yang raise hand juga ya, beberapa saya lihat selain yang nulis. Iya. Ini ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Fidla. Ini Kang Fahma ya? Ya, Kang Fahma mungkin bisa nanya. Tadi udah ada pertanyaannya tuh. Apakah ada sesar di dekat Sangyang Heuleut?
mengingat morfologinya yang cukup ada perbedaan arah kelurusan dari perlapisan. Oh iya, ini Kang, ini benar sebenarnya ini pengamatan yang sangat jitu ya. Jadi apa namanya, kebetulan memang ada dan itu juga dilaporkan oleh Hochstetter sebenarnya. Tapi kebetulan saya tadi tidak ada waktu, kurang waktu saya untuk membahas ya. Jadi ini adalah gambarannya ya. Di sebelah utara ini, di sebelah ini utaranya ke sebelah kiri ya. Nah, saya bikin utaranya sini aja lah. Nah, ini ada di sebelah utara Tikoro, Bukit Sangiang Tikoro. Sebelah sini ada Gunung Nungnang. Nah, Gunung Nungnang ini lapisannya tuh tegak. Lapisannya tuh 60 derajat mungkin. Sementara di Sangiang Tikoro itu menurut laporan lapisannya tuh datar. Jadi kok bisa dalam suatu tempat yang sangat dekat, ada yang satu sebelahnya lapisan tegak. Ini juga menurut Hochstetter dalam laporan itu dibilang, saya menduga ini di sinilah adalah bidang sesar naik. Jadi antara Gunung Nungnang dengan itu sesar naik, di mana Pebukitan Raja Mandala itu apa namanya, naik ke atas gitu, membentuk lapisan yang tegak. Mungkin ini sebenarnya gambar tapi saya nggak tampilkan peta geologinya. Tapi ya kurang lebih memang di situ ada sesar naik. Jadi dan di sini daerah yang secara geologis sangat banyak sesar-sesarnya tuh potong memotong. Nah, ini pusing nih yang mana yang motong, yang mana yang dipotong, yang mana yang potong duluan, yang mana potong belakangan itu cukup kompleks geologinya. Tapi itulah sejak 1898 sudah dilaporkan oleh Hochstetter bahwa kemungkinan besar ada sesar dan memang ada di situ. Memang berdasarkan peta geologi memang ada di situ. Itu mungkin Kang Fahma. Atur nuhun. Ya. Nuhun Malik. Oke, terima kasih Kang Fahma. Kang Fahma nih salah satu yang ngajarin kita juga tentang geologi ya, Lik ya. Iya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Andar Malik ya. Pak Andar Malik. Mas Andar. Andar ini mungkin Andar, bisa ya? ditanyakan langsung ya, karena menurut nama saya Pak Andar. Pak Andar. Halo. Mas Andar ini on? Ya, halo. Silakan Pak. Dahsyat nih Kang Malik. Hatur nuhun. Terima kasih. Hatur nuhun, Kang. Aduh, semoga-moga ini enggak menikmati Pak ininya. Nah, saya mau menyitir ini aja, menyitir peribahasa Sunda ya. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Hana tunggak hana catang, tan hana tunggak tan hana catang. Kiwari nyandang bihari, kiwari seja sampuran jaga. Tak akan ada hari ini jika tak ada kemarin. Tak ada tonggak apabila tak ada batang. Hari ini adalah harapan terkait masa lalu, hari ini menentukan hari esok. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan data yang ada, yang disampaikan gitu ya, tonggaknya dari Yungbun sampai sekarang, kan yang kepikiran sama saya itu sebetulnya bukan hanya data yang cukup bagus ya, cukup menarik gitu ya. Tetapi bagaimana misalkan kebijakan-kebijakan saat ini itu ditentukan oleh data tersebut gitu. Misalkan pembuatan bendungan, pembuatan mungkin ada pabrik, ada apa dan lain sebagainya. Supaya tidak terjadi perusakan data juga gitu, kayak semacam gitu. Itu satu gitu. Nah, terus apa sebetulnya yang bisa kita lakukan ke depan gitu ya, bersama-sama tentunya gitu ya, dari sisi budaya, dari sisi geologi, dari sisi kebijakan publik juga pemerintah gitu ya. Karena kalau tidak ini mungkin hanya akan data terlewat begitu saja ya, kalau dan tidak punya manfaat kepada masa depan atau kebijakan ke depan gitu ya. Nah, salah satu yang kalau dari sisi seni rupa kan gurunya Raden Saleh itu sangat dahsyat. Dan bagaimana Raden Saleh menjadi seorang palaintolog juga ya, gitu ya, mencoba meneliti dan mengumpulkan binatang-binatang, bahkan ke Afrika menjadi pemburu gitu ya, gitu. Gitu. Lukisan-lukisannya kan ada misalkan yang berburu pertempuran banteng dengan harimau dan lain sebagainya. Gitu. Nah, data ini menginspirasi bagaimana data ini dikemas supaya bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang atau kita-kita yang sudah
berjalan cukup lumayan lama gitu ya, sehingga bisa manfaat ke depan. Kira-kira begitu, itu inspirasi untuk mungkin gagasannya bisa kepada Pak Oman, kepada Kang Malik yang memicu data gitu, dan juga kepada para peserta webinar ini gitu. Begitu aja Pak. Ya. Atur nuhun Kang Malik. Iya. Atur nuhun Pak Andar. Aduh, terima kasih ini masukannya ini karena kita berbeda bidang itu jadi sangat memperkaya perspektif saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga terinspirasi oleh oleh Hananguni Hanamangke itu kan ada di dindingnya itu Pak ya, punyanya Pak siapa namanya? Buat batu tuh, yaitu di situ. Jadi memang secara geologi juga kita prinsip kita begitu, the present is the key to the past, the past is the key to the future. Jadi memang itu secara geologi kita percaya itu juga. Dan saya juga memang ketika pertemuan lalu minggu lalu Selasa lalu saya presentasi di Mageti, saya sampaikan kepada Pak Oman, kepada teman-teman Mageti bahwa itu penemuan-penemuan lokasi-lokasi singgapan penting, data-data yang data-data lama ini itu bisa menjadi bekal untuk kita sebagai modal, karena selama ini tuh nggak pernah dibahas padahal datanya udah ada dari dulu gitu, kita nggak pernah bongkar itu, sayang sekali itu. Nah, kebetulan juga posisi saya Pak, secara posisi kan saya hanya personal Pak ya, saya hanya penggiat aja. Sekarang juga mungkin akan bergerak dengan KRCB untuk menggalakkan ini, tapi tongkatnya kan sebenarnya tongkat estafetnya itu di Badan Geologi misalkan nih. Jadi saya sampaikan ke orang-orang Badan Geologi untuk ya cobalah bergerak untuk ini. Jadi mereka yang anggaran, mereka yang punya manpower, mereka yang punya alat, mereka yang punya yang dibayar untuk ini gitu. Jadi saya hanya mengompori aja Pak gitu. Seperti itu sebenarnya. Tapi saya juga harapan saya memang ini jangan sampai cuma jadi angin lalu aja. Saya lagi coba tulis juga dalam semoga bisa bisa selesai dalam waktu segera gitu Pak. Terima kasih Pak Andar. Oke, makasih. Mungkin terpadu ya seperti yang usul saya kemarin juga gitu. Jadi beberapa lembaga gitu ya, antara Badan Geologi, terus Dinas Pariwisata Budaya gitu ya, dan mungkin dinas-dinas yang lainnya gitu, supaya bagaimana ini bisa termanfaatkan. Atur nuhun Kang Malik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Andar. Ini juga dengan puisi yang sangat bagus. Puisi Sunda, untung ada dikasih tahu juga ya Pak Andar ya. Atau di mana mungkin kalau tidak dikasih tahu saya nggak ngerti Pak. Ya, kemudian juga tadi kita sudah mendiskusikan ya betapa pentingnya peran lembaga-lembaga pemerintah juga di sini, mungkin untuk peserta webinar juga mungkin ada beberapa yang banyak nih dari Badan Geologi juga mungkin bisa ikut mulai merancangkan ya, memprogramkan bersama dengan orang-orang yang terlibat dan ahli dalamnya. Oke, selanjutnya ada dua pertanyaan lagi. Mungkin yang pertama dari Bu Gabriela Natalia, yang pertanyaannya adalah berarti jenis struktur geologi yang dominannya itu apa ya Bang? Oke. Struktur geologi tersebut masih aktif? Oke, terima kasih Bu Gabriela Bang, mungkin masih muda juga mungkin ya, moga-moga nih. Mbak Gabriela mungkin saya panggilnya, Mbak Gabriela. Yang aktif itu memang kalau di Jawa, di daerah situ, itu suara Saka tuh, anak-anaknya Efrin tuh. Oke, di Jawa itu yang berkembang itu struktur sesar naik. Kalau di Jawa Barat itu arahnya barat daya timur laut yang searah dengan sesar-sesar di Raja Mandala itu. Jadi yang tadi Raja Mandala ke barat daya timur laut itu sesar naik itu membentuk morfologi punggungan pegunungan Raja Mandala. Jadi kalau struktur geologi yang dominan itu adalah sesar naik. Ada juga kemungkinan di daerah di daerah yang tadi Citarum ya, Citarum saya tunjukin di Batu Jajar, kemungkinan itu ada juga struktur sesar normal yang arahnya itu barat timur.
Jadi dia tuh membentuk turun. Di beberapa peta saya lihat, di beberapa penampang saya lihat cekungan Bandung itu dibatasi oleh sesar normal yang berarah berarti makanya ada pegunungan Malabar di selatan, ada pegunungan Tangkuban Perahu di utara, dan di bawah di depannya di seberangnya itu sesar normal. Itu mungkin itu juga salah satu yang membentuk kenapa cekungan Bandung itu bentuknya cekung, karena ada dikontrol juga oleh struktur. Atau sampai sekarang masih belum tahu tuh cekungan Bandung itu ke bawahnya tuh seperti apa. Pengeboran paling dalam oleh Pak Lambok sekitar di daerah Gerebage masih belum ketemu itu bawahnya tuh apa gitu. Sampai misalkan formasi yang bisa kita kenali misalkan batu gampingnya tuh apakah ada batu itu masih kurang tahu itu. Itu adalah informasi-informasi yang penting, nantilah kita moga-moga kita punya rezeki untuk tahu di bawahnya seperti apa. Tapi jadi ada struktur aktif kurang lebih sama seperti struktur-struktur yang ada di Jawa, ada sesar naik di Raja Mandala, ada sesar di antara pegunungan selatan dengan dataran Bandung, dan seperti itu, dua struktur itu. Oke. Terima kasih Mbak Gabriel. Mungkin tadi ada yang sedikit terlewat Pak Kang Malik nih, ada dari Pak Lutfi ya. Pak Lutfi bisa, mohon maaf Pak, tadi sudah dijawab sebenarnya pertanyaannya, cuman ini mungkin biar bisa lebih silakan Pak Lutfi. Baik, terima kasih moderator. Ini menarik bahwa saya sudah hampir 17 tahun ya melakukan penelitian tentang kehidupan prasejarah di sekitar Cekungan Bandung, khususnya di Gua Pawon. Ekskavasi saya sudah banyak sekali dan dating saya terakhir di kedalaman 3,20 meter itu lapisan budaya dapat sekitar 11.700 tahun yang lalu. Terkait dengan proses Danau Bandung Purba, dan tadi juga disampaikan ada tertakik yang diperkirakan oleh almarhum Pak Budi sebagai menyususnya Danau Bandung di situ. Nah, yang pengen saya tahu persis juga, dan selanjutnya juga dari hasil penelitian di ekskavasi di Wapon itu saya juga menemukan alat-alat paleolitik. Dan alat-alat paleolitik ini saya juga menemukan di daerah Dago Pakar di aliran Cikapundung. Dan kalau kita korelasikan dengan kehidupan purba di Jawa Barat paling dekat saja ya daerah Ciamis itu dapat di lapisan sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kalau di Jawa Tengah sana sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, saya ingin menarik kembali itu kalau kita lihat dari disertasinya Dam segala macam itu, terus dari penelitian datingnya itu kan ada dua periodisasi ya, antara 75.000 yang termuda, 150.000 yang tertua datingnya si Danau Bandung itu. Kemudian Danau Bandung menyusutnya kapan? Nah, kalau kita korelasikan dengan ketinggian temuan misalnya ya di 725 itu yang di kawasan Dago Pakar, atau di 700-600 sekian lah di Pawon gitu. Kira-kira Dago Pakar lah yang terdekat karena berada langsung di tepian Danau Bandung gitu ya. Kira-kira dating dari proses menyusut yang paling tuanya itu kapan gitu. Dan juga dikaitkan dengan dua klaster dari Danau Bandung terbentuknya itu di periode 150.000, kemudian periode 75.000. Kira-kira bisa diperoleh nggak keterangan di situ, Kang? Terima kasih, Kang. Iya, terima kasih Pak Lutfi. Ini memang gedung arkeolognya Cekungan Bandung. Jadi paling tahu kalau tanya arkeologi Cekungan Bandung, tanyanya ke Pak Lutfi ini. Saya banyak baca dengan paper-papernya Bapak ya. Saya juga pernah mampir kan ke kantor Bapak waktu itu Pak ya. Dikasih buku banyak dulu. Nanti kapan-kapan lah mampir lagi Pak. Insya Allah. Jadi, ada buku gua Pawon nanti bagi. Ada ya? Oh iya Pak, terima kasih. Di tanda tangan nanti Pak ya. Insya Allah. Jadi di Bandung baca juga dari buku dari Parindam, kebetulan Parindam itu hanya meneliti Bandung bagian barat timur. Bagian baratnya itu nggak diteliti sama sekali. Memang ada periodisasi penyusutan, dia menganalisis berdasarkan lapisan sedimen, terus berdasarkan fosil-fosil palinologi juga. Tapi kalau umur sendiri saya kurang juga mungkin membaca umurnya kapan kejadiannya mungkin harus
gitu Pak. Tapi moga-moga kita bisa gali lebih dalam Pak, itu informasi itu menurut saya sangat penting untuk kita tahu, kita bisa mengambil mengaitkan masih sekarang masa lalu, rantai yang putus itu di mana. Nah, itu untuk kita gali Pak. Terima kasih Lutfi, ininya pertanyaan, mohon maaf nih saya belum bisa jawab sekarang. Mungkin semoga di masa akan datang bisa kita jawab. Ya, terima kasih untuk Kang Malik tanggapannya. Selanjutnya mungkin dari terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Pak Oman Abdurrahman. Pak Oman ya. Mungkin Pak Oman menanyakan tentang geopark ya. Geopark. Tentang geopark. Mungkin Pak Oman bisa menanyakan secara langsung, Pak. Ya, Pak Rizky, terima kasih ya. Pak Malik, terima kasih presentasinya. Ini yang kedua ya setelah kemarin di Mageti. Terima kasih Pak. Ya, ini tentang warisan geologi Bandung ini kan sudah banyak sekali ya, penelitian juga tadi sampaikan Malik sudah sejak awal abad 19 bahkan ya. Betul. Jadi sebetulnya sudah sangat mencukupi untuk data penyusunan proposal cekungan Bandung ini untuk diajukan sebagai geopark. Nah, tinggal menentukan temanya barangkali dan deliniasi wilayahnya, apakah mau seluruh cekungan Bandung atau mau dibagi berapa geopark gitu. Misalnya diklasifikasikan ada yang fenomena gunung api Sunda Purba misalnya kan di yang utara itu, terus ada juga ini yang di tengah ini yang Pak Malik ceritakan apa kaitannya ini Citarum barangkali gitu. Dan di selatan kan ada juga fenomena panas buminya Kamojang, itu juga kan masih di cekungan Bandung Raya gitu ya. Nah, pertama pertanyaannya menurut Malik nih, kalau mau diajukan sebagai geopark, kira-kira temanya apa, kemudian bagaimana pembagian, apa mau di satu cekungan Bandung sebagai satu geopark atau lebih baik dibagi berapa zona gitu ya, berapa tema geopark gitu ya, dan apa saja kira-kira yang temanya masing-masing. Kemudian ini kepada Sekolah Bumi juga udah bisa ada tantangan bagaimana menjadikan Bandung ini sebagai geopark gitu ya. Barangkali Sekolah Bumi bisa menjadi menjadi promotornya ya, karena lembaga gitu Pak ya. Geopark itu yang paling bagus itu diinisiasi dari bawah sebetulnya, jadi bottom up prosesnya ya. Itu aja barangkali, terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak Oman. Ini memang kita udah lama Pak. Saya juga itu dari kayaknya 2014 saya pernah ikutan semacam apa ya, kayak lokakarya ya di hotel di Lembang tuh tentang geopark dengan kabupaten. Tapi nggak tahu tindak lanjutnya gimana. Saya juga merasa tertantang sebenarnya gimana caranya bisa membuat melokalisasi titik-titiknya, area-areanya di mana saja. Tapi kalau misalkan saya harus melokalisasi Pak, jadi memang menurut saya ada beberapa segmen yang penting. Pertama itu segmen Pegunungan Raja Mandala, itu adalah satu segmen, satu cerita sendiri. Terus ada juga segmen fosil, itu satu cerita sendiri, segmen fosil. Kemudian ada juga segmen Curug Malela, itu Curug Malela meskipun bukan cekungan Bandung, tapi dari Curug Malela ke Kecamatan Rongga itu menurut saya itu masih satu sistem, satu bagian. Jadi karena kita dekat ya dari Malela dengan curug-curugnya itu ada sekitar, saya hitung ada sekitar 20 titik curug. Saya punya poin-poinnya juga, titik-titiknya. Itu juga, kemudian ada wisata fosil, kemudian Pegunungan Raja Mandala, ada bagian segmen Saguling yang segmen Citarum yang Bendungan Saguling itu sekitar 8 kilo atau 9 kilo sampai PLTA Raja Mandala, itu juga satu cerita tersendiri. Kemudian ada juga daerah kalau kemarin saya sampaikan ada daerah pemandangan paling indah di Pulau Jawa itu adalah jalan dari Soreang ke Batu Jajar lewat Curug Jompong, itu dilaporkan oleh Asma dan Hoglan tahun 1927. Jadi itu adalah jalan paling indah, itu adalah satu cerita sendiri. Karena terus Citarum juga kemarin kita ceritakan dari hulu Citarum kita ketemu artefak-artefak arca Polinesia itu ya, dan kita punya fotonya, kita punya sketsa, kita punya laporan-laporannya dari dulu. Itu juga
Mungkin kalau misalkan ini malah holistik satu besar Pak, satu cekungan sendiri. Menurut saya satu cekungan Bandung itu udah kita punya banyak sekali topik dan layak memang untuk dikembangkan sebagai satu area, meskipun nanti spotted masalah menurut saya. Jadi empat kota kabupaten kota ya, kota Bandung, kota Cimahi, HBB, Bandung itu empat kabupaten kota bergabung. Menurut saya sih satu cekungan Bandung itu ceritanya akan lebih komprehensif daripada kita bikin spotted Arja Mandala, spotted ini di sini. Soalnya di Jerman juga saya lihat waktu saya di Jerman, saya ke Odenwald Bergstraße, dia itu juga nggak cuma satu khusus Odenwald sendiri gitu tentang intrusi granit, tapi juga Bergstraße yang batu gamping. Jadi memang nggak masalah menurut saya kita bikin satu yang komprehensif, karena memang ini bentuknya cekungan, jadi udah secara geotopografis juga udah memungkinkan, jadi udah terdelineasi sendiri gitu dengan bentuk cekungan Bandung ini. Mungkin itu Pak, dan mungkin saya nanti coba dengan teman-teman Sekolah Bumi apakah bisa membantu menginisiasi, karena memang kan ini juga perlu energi Pak ya, perlu support, perlu waktu, jadi waktu dan tenaga, jadi ini yang harus nggak bisa dikerjakan sehari 2 hari, perlu komitmen juga. Tapi akan sangat menyenangkan lah kalau misalkan dari pemerintah juga bisa ada effortnya, mungkin kita bisa ketemu di tengah-tengah itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Malik, setuju saya. Jadi ada contoh pengalaman di Geopark Dieng ya, Geopark Banyuwangi ya, di mana salah satu unggulannya kan ijen, kawah ijen. Tapi sebetulnya akan lebih menarik ceritanya kalau warisan geologinya itu adalah sebetulnya kaldera ijen tua yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten. Jadi itu kan ada beberapa kabupaten ya. Jadi kalau hanya ijen saja yang masuk ke wilayah Banyuwangi itu kurang menarik gitu ceritanya. Tapi kalau ijen kaldera tua ijennya itu justru yang menarik. Nah barangkali juga untuk cekungan Bandung seperti itu. Saya siap mendukung Pak Malik ya kalau Sekolah Bumi ini mau mempromot cekungan Bandung menjadi geopark. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Oman atas pertanyaan dan juga dukungannya. Semoga bisa terrealisasikan lebih lanjut setelah webinar ini. Ya mungkin angkat tangan. Angkat tangan. Tadi itu angkat tangan lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Kita udah punya 7 pertanyaan. Terakhir nih mungkin kita kasih satu sesi terakhir. Barangkali ada yang mau tanya-tanya. Ya, mungkin Edo mau nanya, Edo? Enggak ya. Maaf. Udah mungkin ya. Ya mungkin sudah ya. Sudah habis mungkin pertanyaannya. Nanti mungkin bisa langsung ditanyakan langsung oleh Kang Malik. Dan semoga virtual tour ini tidak terlalu berlama-lama ya Pak Malik. Maksudnya adalah semoga kita bisa tour secara langsung, bergeowisata secara langsung, mungkin nanti akan lebih menarik dan mungkin akan ada waktunya nanti kita akan melihat secara langsung singkapan di lapangan dan juga hal-hal menarik lainnya secara langsung. Tapi sementara ini stay safe, tetap di rumah dan juga penutupan ini penuhnya final remark. Iya. Jangan dikasih tahu. Ketahuan ini final remark. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Sekolah Bumi yang sudah menyelenggarakan ya dan juga KRCB untuk penyelenggaraan webinar. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Geosoftware dan juga ya GLITB untuk dukungannya. Dan ya tadi kita seharian dari sekitar jam 10 kita sekali lagi saya recap untuk perjalanan hari ini menelusuri napak tilas peneliti Jerman yang dulu tahun 1858 menelusuri Lembang sampai Sangyang Tikoro. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat
teman semua yang telah hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Malik melalui Instagram @malikarahim atau melalui blognya juga atau dari LinkedIn. Sangat terbuka untuk Malik untuk berdiskusi. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mungkin ya silakan. Saya juga kasih nih untuk teman-teman dari Sekolah Bumi yang membantu memfasilitasi berjalannya acara ini, juga dari Bumi KSCB, terus dari ya geologi, kemudian geosoftware juga yang menyediakan platform webinar. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, misalkan kesalahan teknis, misalkan lelet internetnya. Mungkin di masa depan kita bakal bisa menyaksikan tour virtual yang benar-benar tanpa nge-lag internet. Jadi itu semoga ya. Nah, saya juga kemarin dapat sangat banyak pertanyaan, sekitar 50-an 60-an pertanyaan di kalau akan saya sedang tulis di blog saya untuk jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan. Jadi kalau misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu pengen mengetahui jawaban dari pertanyaannya, mungkin semoga minggu depan saya publish segera jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih atas perhatian semuanya, atas pertanyaan-pertanyaannya, atas masukan-masukannya. Semoga kita bisa bergeowisata langsung, jadi kita nggak perlu ngomong-ngomong via layar gini, tapi kita bisa langsung lihat pegang batunya, kita bisa langsung lihat tentang alamnya, kita bisa langsung nyemplung di airnya. Biar lebih berasa gitu, ya. Betul, biar lebih jiwanya, feel-nya terasa. Mungkin kayak gitu. Terima kasih sekali lagi dari saya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Malik. Terima kasih untuk semua peserta webinar. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Salam Sekolah Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.